Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita saatnya pada hari ini berjumpa kembali di kuliah Ramadan pada hari yang ke-30 di Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 pada tahun ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk hari ini akan saya ketengahkan sebuah judul tentang indahnya silaturahmi. Indahnya silaturahmi atau silaturahim. Beberapa hal yang perlu dipahami para pemirsa, bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kehidupan yang berhubungan dengan orang lain. Tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan, baik masalah individu maupun kelompok, baik masalah perorangan atau masalah kelompok sosial. Nah, di dalam hubungan ini tentunya karena seseorang dengan seseorang ini ada hubungan sosial yang biasanya dalam hubungan sosial itu ada semacam mungkin ada ketidakcocokan atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, ini ada momentum-momentum yang baik, momen-momen yang baik untuk saling seseorang ini harus minta maaf ya. Biasanya kalau mau minta maaf di hari yang tidak biasa atau mungkin setelah kejadian ini biasanya merasa canggung atau malu. Ya, karena itu para ulama dulu ketika hari raya ini mengadakan semacam perkumpulan atau saling ancang sana ke kerabat, keluarga ataupun ke teman ataupun kepada orang lain. Kalau murid biasanya kepada gurunya, atau mungkin guru dengan guru, murid dengan murid, dan lain sebagainya. Dan mungkin keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Biasanya dulu ya, para pemirsa dan khususnya anak-anak SMP Negeri Tuangkura, kalau silaturahim itu anjang sana ke rumah-rumah, antara saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat, dan tetangga dengan tetangga dekat, ini saling kunjung mengunjungi untuk saling minta maaf. Nah, ini halal bihalal ini yang ada ya di Indonesia ini. Nah, apa manfaatnya sebenarnya adanya halal bihalal atau yang disebut dengan saling memaafkan ini? Istilah halal bihalal yang ada hanya di Indonesia. Kalau di luar Indonesia tidak ada. Jadi halal bihalal, menghalalkan apa yang sudah kita lakukan ataupun kita rasakan, dan orang lain juga menghalalkan juga apa yang dia rasakan pada kita. Jadi saling memaafkan. Nah, ini ada beberapa hikmah, diantaranya adalah, sebelum saya jelaskan tentang hikmah, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi di dalam diriwayatkan Bukhari Muslim, man sarahu ayub satolahu fi rizki wa yunsalahu fi athari fal yasil rahimah. Apa artinya itu? Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah mereka untuk menjalin saling silaturahmi atau menjalin persaudaraan. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, apa hikmah dibalik itu silaturahmi ini? Satu, tadi sudah disebutkan dalam hadis itu, yaitu hikmahnya antara lain akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan kita bersilaturahim, kemungkinan kita itu mendapatkan tawaran pekerjaan, entah itu mungkin mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian dipanjangkan umurnya. Bagaimana ini maksud dipanjangkan umurnya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan umur seseorang? Ternyata dengan orang ini bersilaturahim, ternyata luar biasa dampaknya. Di Lauh Mahfud Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengubah seseorang tadi yang tadinya ini masih mungkin takdirnya takdir mu'alaq bisa menjadi takdir mubrom, ya, bisa menjadi takdir mu'alaq. Nah, padahal ini masalahnya kita kan tidak tahu, ya, umur kita tidak tahu, kapan kita sakit, kapan kita harus wafat, kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Dengan kita bersilaturahim, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur kita. Dan berikutnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat yaitu kasih sayang. Seseorang yang mengkasih sayangi sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkasih sayangi kita semua. Di rahmat ini artinya adalah kasih sayang. Dan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Jadi dosa-dosa yang telah kita perbuat karena kita ini bersilaturahim, saling menghalalkan antara kita dengan orang lain atau seseorang tadi, maka dosanya kemudian diampuni oleh seseorang tadi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita. Jadi ada hak Adam dan ada hak Allah. Kalau dosanya kepada Allah, misalkan kita berbuat dosa kepada Allah, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita untuk berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, akhirnya oleh seseorang tadi sudah diampuni dosanya, ya Allah SWT pun juga mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa hak Adam kecuali anak Adam itu sendiri saling memaafkan di antara mereka. Nah, ini namanya penghapus dosa. Kemudian ada lagi yaitu sebagai tanda keimanan seseorang. Jadi silaturahmi itu merupakan juga sebagai tanda keimanan seseorang. Seseorang itu mau bersilaturahim baik kepada kerabatnya, orang tuanya, kepada tetangganya, kepada bapak ibu gurunya, dan kepada siapa saja yang mereka saling berhubungan sosial ini, maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nanti akan diampuni. Berikutnya adalah yang terakhir ini sebagai untuk meningkatkan empati dan persaudaraan. Apa itu empati? Empati adalah saling merasakan. Jadi empati, simpati. Nah, empati itu sudah mengarah kepada saling merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Jadi kita meningkatkan persaudaraan kita untuk saling rukun kepada tetangga. Ini sama dengan itu meningkatkan tali persaudaraan, sehingga tumbuh rasa saling bersaudara dan tidak tumbuh adanya saling membenci, sehingga masyarakat itu bisa menjadi tenang, batin kita juga menjadi tenang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.